ini pada malam hari ini pemateri kita adalah Ibu Siti Fatimah. Saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Nama panjang beliau adalah Siti Fatimah, berasal dari dusun Desa Keben, RT 8, RT 4, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah sarjana Strata 1 Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Prodi Pendidikan Guru Bahasa Inggris, kemudian S2 di Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Guru Usia Dini, kemudian Magister Pendidikan di Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian riwayat pekerjaan beliau adalah TK Kusuma Bangsa hingga mulai dari tahun 2010 hingga saat ini. Kemudian ada banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, pengalaman dalam penelitian, kemudian komunitas pendidikan beliau, ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah beliau adalah tim pengembang kurikulum PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, tim kreatif kanal YouTube PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan masih banyak lagi. Kemudian publikasi karya beliau juga sangat banyak. Ini ada sekitar 25 buku yang telah beliau terbitkan. Wow, itu sangat banyak sekali. Mulai dari antologi puisi, cerpen, esai, dongeng, dan sebagainya. Wow, ini sangat menakjubkan ya. Kemudian sertifikat kompetensi beliau juga banyak sekali, ada sekitar 15 sertifikat. Kemudian prestasi akademiknya ada sekitar 15. Wow, ini ada mulai dari juara 1 Duta Baca Daerah Kabupaten Lamongan, juara 2 Guru Inovatif Jenjang PAUD Kabupaten Lamongan, sampai dengan juara 1 Inovasi Pembelajaran, juara 1 Pembuatan AP. Wow, ini sangat banyak sekali, nggih. Apa namanya saja Kak Silma. Adalah sedikit CV dari beliau. Kemudian selanjutnya beliau akan menyampaikan materi yang telah disiapkan. Dimohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama. Mungkin sudah bisa Kak Fat. Baik, terima kasih Kak Silma. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Oke, Bisa Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Wah, saya jadi malu ini. Kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak sampai ke teman-teman, kayaknya apa yang dibacakan Kak Silma itu kayaknya udah gak ada guna gitu ya. Jadi semoga hari ini apa nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita di sini belajar bersama-sama begitu ya teman-teman. Baik, langsung saja. Sebenarnya terima kasih dan selamat datang di Bara Buku 4. Sudah ada sekitar 20 peserta ya. Terima kasih untuk antusiasnya meskipun ini di terakhir-terakhir bulan Ramadan, tapi teman-teman masih menyempatkan untuk hadir untuk belajar bersama. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Spesial juga untuk Kak Ifati dan Sofia dan juga Kak Selma, tim dari Bara Buku 5. Terima kasih sudah menemani. Baik, selanjutnya mohon izin saya akan share materi ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah. Baik. Hal baru untuk saya juga ya. Kemarin ketika ditodong, ini ceritanya saya juga ditodong ini. Jadi nanti ketika mungkin saya ketika sharing tidak bisa menjawab, kita akan sama-sama menodong yang menodong kita gitu. Saling todong menodong akhirnya. Jadi materi kita bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan belajar terkait puisi 3C. Nah, sebelumnya mungkin banyak sekali yang penasaran ya dari teman-teman.
Kira-kira apa ya puisi 3C itu? Ada yang mau coba menerka? Apa kira-kira, mungkin ada gambaran atau mungkin ada yang sudah kenal? Saya kenalnya malah baru beberapa hari ini, teman-teman. Kira-kira ada yang tahu? Tidak adakah gambaran? 3C apa ya kira-kira? Mungkin ada yang mau raise hand atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya di chat, silahkan. Nggak apa-apa, kalaupun salah nggak ini Bu, nggak Bapak Ibu, nggak saya beri hukuman. Silahkan, kira-kira apa gitu 3C? Oke, kayaknya teman-teman ini masih ini ya, sambil mungkin menyimak. Baik, kalau memang tidak ada yang mau mencoba menjawab ini. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait puisi 3C ya, dimana 3C ini yang dimaksud adalah ada 3 jenis begitu, 3 jenis puisi. Nah, ini kita akan belajar tentang sinkwan, kemudian seriu, kemudian konsert. Nah, ini semuanya istilahnya asing ini. Kak Iva sepertinya mengetes kesaktian saya. Memang saya sarjana S1 bahasa Inggris 12 tahun, 2012 berapa berarti ya, 12 tahun yang lalu begitu ya. Tapi karena sekarang akhirnya saya konsertnya di dunia PAUD, akhirnya sebenarnya ke bahasa Inggris saya ini sudah mulai rontok dengan tepuk tangan ini. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng di sini terkait puisi 3C. Oke, baik. Yang pertama kita langsung saja ya. Udah 8:30 juga, kita nanti lebih ke belajar dan sharing. Misal ada hal yang tidak bisa kita dapati di hari ini, nanti kita tetap lanjut sharing selama 30 hari. Jangan khawatir teman-teman. Jadi yang pertama ini ya, kita akan belajar tentang materi ini, singken, yang dimana ini berasal dari bahasa Prancis. Yang sing itu artinya 5. Nah, cara membacanya seperti kita bahasa Inggris ya, singken gitu ya. Nah, kemudian singken ini puisi 5 baris dengan 22 suku kata, terbagi dalam 2, 4, 6, 8, dan 2. Nah, ini teman-teman mungkin ini ya, kenal dengan beberapa kayak kita ketika ini memang baru ya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama, ini lebih kepada teman-teman bermain suku kata begitu. Bermain suku kata yang nanti jumlah dari puisi itu harus tidak boleh kurang dan lebih dari 22 suku kata yang terbagi dalam formasi 2, 4, 6, 8, 2 begitu. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini ada beberapa ini, singken ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ini ada jenisnya itu standar singken yang ditulis oleh Sir Philip Sidney, Johnny dan Edgar Allan. Itu puisinya dalam satu bait gitu, jadi boleh juga berbait-bait. Nah, biasanya ada rumusan variasi rima ini. Ada AB, ABB, kemudian AB, AAB, AB, CC, B begitu. Mungkin teman-teman ya, karena ini hal baru, kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalaupun ada hal yang mau ditanyakan, monggo kita sharing bersama. Baik. Nah, ini contohnya. Karena ini puisi yang kita adopsi dari barat ya. Jadi contohnya pun ini kita fokus di ini saja teman-teman. Jadi fokus kepada karena tadi kita ini ya lebih ke suku kata begitu. Jadi contohnya ini ada 2 paragraf yang dimana ini jika kita hitung itu terdiri dari 22 suku kata. Oke, baik. Ini saya coba men-translate ya. Jadi nanti kalau teman-teman
oh ini sama seperti saya mungkin ya, masih meraba-raba kayak ini apa sih maksudnya gitu. Jadi nanti coba saya ini kita telah bareng-bareng. Yang ini terkait contohnya ini ada di mana kita fokus di ininya rima, ada camp, ada side, ada frame, ada same, ada way. Jadi ini kita bisa lihat ya, A B A B begitu. Ini adalah nah A B B. Jadi ini mengacu pada ini untuk variasi rimanya. Kemudian yang paragraf kedua itu ke fashion, terence, alteration ya, proclamation sama menace. Nah ini lebih ke misal A B B sama, hampir sama. Jadi nanti kita mainnya itu kita membuat sebuah puisi dengan rumus 22 suku kata dalam 2, 4, 6, 8, 2 begitu ya, dengan rima AB ABB, ABB AB AAB, ABCCB begitu. Nah, ini yang bisa disebut sebagai puisi yang sinkuen yang standar gitu, teman-teman. Baik. Selanjutnya. Oke. Nah, ini ada beberapa variasi bentuk dari sinkuen ya. Bisa dikatakan butterfly sinkuen itu jika rimanya itu terdiri dari suku katanya terdiri dari 2, 4, 6, 8, 2, 8, 6, 4, 2 begitu. Jadi bisa dikatakan butterfly variasi bentuknya jika memuat rumusan ini. Ada mirror sinkuen, ada crown sinkuen, ada granite sinkuen, dan terratix begitu. Nah, ini beberapa yang rumusan. Jadi teman-teman seperti ini fokusnya pada suku kata dan juga pada rima. Nanti kita bisa belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia begitu ya. Tadi saya sampaikan contohnya bahasa Inggris karena teman-teman kami belum menemukan contoh dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti misalkan kita bisa membuat sebuah antologi ya dari hasil belajar kita, wah ini kayaknya akan menjadi referensi nih. Karena kemarin kami belum menemukan contoh bentuk sinkuen ini dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Next, selanjutnya ini yang jenis kedua, ada puisi sinkuen ala American atau Adelaide Crepsey yang dikembangkan oleh Adelaide Crepsey di awal abad 20-an ya, karena terinspirasi ini dari haiku dan tanka. Ada aturan penting, ada beberapa yang poin 2 ini lebih kepada ini ya teman-teman, adanya iambic atau kayak pasangan suku kata yang bertekanan. Jadi kayak penekanan pada pengucapan begitu. Jadi biasanya suku kata itu bertekanan begitu. Nah, kemudian contoh pada IEMS dengan menggunakan U. Ada beberapa ya, karena contohnya bahasa Inggris kayak banana, above, kemudian behind, return, away begitu. Nah, lalu adanya juga judul yang menyesuaikan apa yang dibangun dalam puisi. Nah, ada pembagian suku kata sama ya, kayak tadi. Jadi ada yang hanya sebait begitu. Oke, baik. Coba kita lihat judulnya. Mohon maaf contohnya. Nah, ini contoh. Ini hanya terdiri satu bait ya. Nah, ini contohnya. Ada ini dengan, kalau ini berarti rimanya kita enggak ini ya. Karena berbeda-beda. B, things, horse, one. Kemudian that. Nah, ini lebih ke ini teman-teman, lebih ke suku katanya kalau ini. Nah, ini coba saya ini kan saya terjemahkan begitu. Yang terkait contoh ini terkait di mana ini lebih ke apa ya, semacam ketika kita membuatnya ini dengan suku kata begitu. Jadi ada 2, 4, 6, 8 ya. Kita fokusnya di sini begitu. Kita fokus pada suku kata yang membuat hanya satu bait
seperti haiku dan tanka begitu. Jadi itu bisa disebut sebagai puisi sinkron ala Amerikan begitu teman-teman. Ini juga ada contoh lagi. Nah, sama ini terkait satu bait saja yang tidak fokus pada rima, tapi lebih kepada dia di rumusnya begitu. Oke, baik. Nah, ini jenis sinkron yang ketiga. Ini ada jenis didaktik ya, masih dikembangkan oleh Adelaide Crabtree, di mana penataan suku katanya ini 1 2 3 4 1. Digunakan untuk pembelajaran menulis puisi. Ini jenis mengatur sebagai berikut ya. Jadi baris pertama itu subjeknya itu satu kata. Kemudian baris kedua itu menggambarkan sifat begitu ya. Ada dua sifat dari subjek yang mau kita angkat sebagai misalkan tema begitu. Kemudian ada dua kata. Lalu baris ketiga ada aksi yang mendeskripsikan subjek menggunakan kata kerja dan kata kerja yang dibendakan, ada 3 kata. Lalu yang baris keempat itu ada yang berkaitan dengan mood atau emosi begitu ya, itu ada 4 kata. Lalu yang baris kelima sinonim yang menggambarkan subjek, itu 1 kata. Nah, ini kayaknya lebih jelas begitu ya. Coba kita contoh. Nah, ini sebentar, Bunda repot bilang sama tante dulu ya. Oke. Baik. Nah, contohnya ini terkait puisi yang menggambarkan kucing. Kucingnya bernama Jameson. Nah, Jameson. Nah, yang pertama tadi ini kan yang pertama satu subjek satu kata. Nah, ini tadi ini ya. Kita ini Jameson ini. Oke, kemudian yang kedua itu 2 kata yang menggambarkan sifatnya. Suami, deskriptif itu penuh kasih sayang, kemudian dia senang kayak mungkin membuat sesuatu jadi kacau gitu ya. Lalu yang ketiga terdiri dari 3 kata. Ini mungkin kayak kalau kucing itu bukan teriakan ya, kayak mengeong gitu. Kemudian goresan-goresan yang dia buat dengan cakarnya, kemudian bits, kemudian gigitan begitu. Lalu yang keempat ini terdiri dari 4 kata yang menggambarkan dia itu sifatnya ini tetap kasih sayang begitu ya, luar biasa. Dan yang terakhir ini 1 kata yang menggambarkan ini sebentar saya ke atas tadi, yang menggambarkan sinonim yang menggambarkan subjek. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Oke, baik. Nah, itu terkait puisi yang tadi C pertama ada sinkron ya. Lalu yang C kedua itu ada Clary gimana ini bacanya? Clariu. Nah, Clariu. Bener Kak Iva? Clariu ini adalah jenis puisi humoris ini yang terdiri dari 4 baris dengan pola AABB begitu ya. Jadi puisi ini dinamai setelah penulis puisi Inggris ada Edmund, di mana dia menciptakan ini kayak seperti pantun dalam bahasa Indonesia ya, bahasa kita. Tapi ciri khasnya dari ini tuh kayak humor ringan begitu ya. Jadi menggambarkan beberapa mungkin kayak tokoh begitu yang dimana ini tidak terlalu serius. Nah, ini kayaknya lebih ke kayak kalau di kita kayak pantun jenaka begitu, tapi ini itu yang Selriu itu lebih kepada dia itu menggambarkan sebuah kayak tokoh. Coba kita telisik lebih lanjut. Nah, di sini ada contoh, ada mencontohkan Tuan Humphrey ya, Humphrey Devina. Ini dimana
dia ini lebih ke, jadi nggak ada tatanan ya. Kalau tadi di Singkuan ada beberapa rumusan untuk suku kata, untuk rima. Kalau ini lebih bebas, hanya saja dia itu di dalam puisi itu ada sebuah kayak lelucon begitu ya. Jadi contohnya ini ada dari Tuan Hampi ya, dia di sini ada cuma ada tiga empat baris, satu bait saja, yang dimana kalau kita artikan ini lebih kepada dia itu Tuan Hampi ini menyalahgunakan kuahnya. Wah, kemudian dia tinggal di odium karena telah menemukan natrium. Jadi dia ini Pak Hampi ini kayaknya dia itu tinggalnya di odium gitu. Kemudian dia itu penemu dari natrium. Nah, dijadikan sebuah puisi yang menyalahgunakan kuahnya. Mungkin karena dia untuk menemukan natrium ini dia mencoba beberapa cara begitu ya, untuk mungkin sebuah penelitian atau apa begitu yang dijadikan sebuah puisi. Namun ini benar, kalau cuma satu bait tapi dia bisa mengemasnya dengan sangat baik, dengan kayak sedikit humor, menyalahgunakan kuahnya. Oke, baik. Nah, di dalam contoh tadi itu terdapat 4 baris dengan pola. Oh, ini ada polanya teman-teman, mohon maaf. AABB. Tadi saya kurang ini ya. Oh ya, ini AABB ya. Lebih ke rima, berarti kita lebih fokusnya ke rima begitu ya. Bukan ke suku kata ya. Kemudian di mana puisi ini menggambarkan Tuan Hampi yang benar seorang kimiawan terkenal begitu, dengan sedikit keanehan dan humor. Jadi puisi dari Sardewi ini dapat menjadi sarana yang menyenangkan untuk menggambarkan tokoh atau situasi dengan gaya yang santai dan mengundang tawa. Jadi teman-teman, beberapa tokoh penemu begitu, apa mungkin hal-hal yang tokoh inspiratif yang mungkin nanti teman-teman temui, bisa ini kita coba menjadikan sebuah tema dalam membuat puisi Serwi ini. Oke, lanjut. Nah, yang C ketiga ini puisi yang konsert ya, dimana puisi ini atau puisi beton, nah disebut dengan puisi beton begitu, adalah bentuk puisi yang menekankan pada presentasi visual. Kemudian tata letak kata-kata di halaman dalam puisi ini juga tata letak bentuk, pengaturan visual kata-kata dianggap sama pentingnya dengan makna kata-kata itu sendiri. Nah, dalam puisi ini teman-teman, teman-teman bisa memanfaatkan elemen grafis ini seperti bentuk, garis, spasi, dan ukuran huruf begitu, untuk mengkomunikasikan pesan atau menciptakan kesan artistik. Nah, kalau puisi beton ini sering menggunakan tata letak huruf ya, kemudian pengaturan kata-katanya dalam bentuk geometri atau gambar yang berhubungan dengan tema puisi. Oke, baik. Kalau ini sepertinya kita sudah ini ya, nah ini contohnya teman-teman. Hanya cukup satu kata, tapi ini bisa menggambarkan ya, ketika kita membuat rain gitu. Nah, kalau hujan kan kita ini ya lebih kepada hujan kayak turun dari langit begitu. Jadi kita bisa buat itu kayak semacam kayak tetesan air. Nah, dalam contoh ini kan tata letaknya menciptakan gambar visual dari hujan yang jatuh secara vertikal, di mana huruf-huruf secara bertahap menurun ke bawah. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya. Oke, penjelasannya ini ya. Kalau puisi ini menggabungkan dimensi visual dan verbal untuk menciptakan efek yang berbeda dan menarik. Puisi ini juga membutuhkan imajinasi nih. Jadi kita ditantang ini untuk mencari sebuah tema yang dimana nanti kita bisa gunakan untuk menjadi puisi beton ini ya. Makna dari kata yang kita gunakan
untuk tema itu kita harus bisa visualisasikan. Nah, itu tantangan kita sebagai penulis ketika kita belajar terkait puisi konsertnya ini. Oke, baik. Ada contoh lagi nih. Nah, ini tentang love. Nah, love ini bentuknya begini ya. Kalau ini kemarin mungkin saya ngeditnya ya kurang ini. Harusnya ini kayak semacam bentuk love begitu. Jadi cinta itu menggambarkan kalau bentuknya seperti hati begitu teman-teman. Nah, ditampilkan seperti ini tata letaknya membentuk, oh ya benar, seperti hati begitu ya. Pengaturan huruf-huruf tersebut juga menciptakan gambar visual yang sesuai dengan tema dari puisi itu. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini ada monlit. Nah, dalam contoh ini kata mon ditampilkan di bagian atas dengan tata letak horizontal. Kemudian kata lit ditampilkan di bawahnya dengan tata letak vertikal. Oke. Nah, ditampilkan di bawahnya dengan tata letak vertikal di mana menciptakan kesan visual dari sinar bulan yang menerangi. Nah, puisi beton ini dapat mengambil berbagai bentuk dan variasi tata letak sesuai dengan kreativitas dari teman-teman ya, dan juga tujuan dari teman-teman untuk membuat ini. Puisi ini juga ini teman-teman ya, menjadikan kita itu lebih ini ya, semacam kayak harus daya nalar dan kritisnya harus kita keluarkan begitu, karena meskipun sederhana hanya satu kata, tapi kita diharapkan bisa menggambarkan, memvisualisasikan apa ini makna dari kata yang kita angkat menjadi puisi begitu. Oke, baik. Nah, ini ada contoh ini. Nah, contoh di mana ini masih sama terkait ya puisi yang konsert ya, masih dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ini lebih ke kalau kita lihat secara langsung ini judulnya Christmas Tree. Nah, jadi ini semacam kayak gambarnya kalau kita lihat secara kasat mata ini seperti kayak pohon Natal begitu. Nah, di dalam puisinya ini terdiri dari beberapa kalimat yang memang menggambarkan itu dan dibuat bentuknya sedemikian rupa begitu. Oke, baik. Nah, sampai sini sebelum saya menantang teman-teman untuk mencoba berproses, adakah pertanyaan atau masih bingung dengan apa yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman, kita lebih ke sharing ya. Ini saya nggak bisa. Ada. Oke, silakan. Mbak Iva. Kak Tema. Iya, Kak Wiwi, silakan. Ibu Wiwi. Oke. Baik, silakan Ya. Bu Wiwi. Terlambat diikuti pada dua. Iya. Untuk bisa diulang lagi sedikit saja yang pertama. Tadi baru memulainya C2 dan C3. Jadi mohon maaf agak terlambat. Jadi bisa diulang kembali yang C1 ya Kak Fatimah. Oke, baik. Itu. Kemudian kalau kita lihat ini tadi itu berarti berkaitan dengan tipografi ya, bentuk puisi. Yang puisi seperti yang C yang kedua itu ya. Iya, Kak. Iya. Apakah sama seperti puisi Patidusa yang dulu pernah kita mendapatkan materi dari Kak Iva? Patidusa 4321 itu. Terima kasih, Kak. Baik. Ya. Terima kasih Kak Wiwi. Nah, ini kalau terkait yang pertanyaan pertama, nanti kita coba share untuk materinya ya Kak Wiwi ya. Jadi nyoba Kak Wiwi bisa nanti mendengarkan yang awal begitu ya.
biar nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh nih nanti disampaikan, karena tadi kan masuknya terlambat, biar nanti teman-teman yang sudah masuk dari awal tidak mengulang begitu ya Kak ya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua terkait yang puisi yang dimana apakah sama ketika puisi ini yang terakhir, puisi yang konsep yang beton itu dengan Pati Dusa, bisa dikatakan hampir sama, tapi berbedanya itu untuk yang di sini itu lebih kepada ini. Yang ketiga ini tipografi. Jadi lebih ke kayak Pati Dusa kan ada ini ya Kak, ada kayak partnernya berapa gitu ya untuk suku katanya. Nah, kali ini tidak, hanya saja lebih kepada menggambarkan apa yang ingin Kakak sampaikan. Jadi bedanya di situ Kak. Hampir sama, lebih kalau samanya kan mungkin ini puisi tapi puisi yang bertujuan membentuk sebuah kayak bentuk begitu ya, membentuk sebuah gambaran begitu ya Kak Wiwi ya, gambaran dari apa yang disampaikan. Kalau yang Pati Dusa itu kan ini Kak, bentuknya ya itu saja karena sudah ada rumusan untuk sukatanya gitu kan ya. Kalau yang di konsert atau beton ini bebas Kak, tapi hampir samanya karena dia fokusnya dibentuk begitu Kak Wiwi. Bagaimana Kak Wiwi? Iya. Lalu yang ini, iya bisa diterima. Yang itu tadi rima akhir itu kan ABAB atau AAA BB. Jumlah katanya apakah bisa bebas? Tidak harus. Tadi kan saya lihat itu ada 4 ya jumlah kata dalam satu barisnya itu 4 ya. Ini yang puisi atau yang mungkin kalau kita bisa membuat yang ketiga kah ini yang masih konsep? ke berapa ya tadi yang berapa ya tadi yang ketiga atau berapa yang punya rima, yang punya rima tadi loh konsep ya. Iya. Bentar. Yang punya rima itu ini Jumlah kata. yang seriu itu ya. Nah. Oke, sebentar. Ada ininya. Oh ya, ya ini yang ini. Iya. Yang ini apa kon? Sebentar, saya itu jumlah kata dalam setiap barisnya. Jumlah kata dalam setiap barisnya bebas ataukah hanya seperti contohnya punya Kakak kalau gitu. Yang ini Kak, karena kan contoh saya kan ambilnya kan terbatas begitu ya. Jadi untuk yang seru yang puisi yang ini. Nah, ini selriu ini ada ininya, rimanya. Rimanya tadi itu kita fokus di ini, Kak. Sebentar. Saya carikan ini. Nah, mana tadi ya? Saya tadi nemu kok hilang lagi. Ada aturannya tadi. AABB gitu. Saya kok tidak oh ini. Nah, ini lebih ke rima AABB tapi tidak ada semacam ini harus jumlah suku katanya berapa. Kalau yang seriu itu seperti itu. Hanya rima terakhirnya itu AABB begitu. Yang dimana ini menggambarkan seorang tokoh, kemudian ada segi humornya, yang dimana nanti itu kita bisa mengadopsi beberapa tokoh ya. Misalkan kali ini kan sebuah kimiawan ya, dimana dia itu menemukan natrium begitu, tapi dikemas sebagai sebuah puisi. Dia tadi menyampaikan kalau menyalahgunakan kuahnya begitu, dia untuk menemukan sodium, dianya tinggal di odium. Jadi kita lebih ke ini, kayaknya ini hanya satu bait saja, kemudian terdiri dari AABB begitu Kak Wiwi. Untuk yang seriunya. Ini yang C kedua. Kalau yang C ke pertama tadi, yang sinkuen itu ada 3 jenis. Apa saya spill sedikit daripada Kak Wiwi penasaran ya.
Baik, kali singkuen tadi itu ada 3. Ya. Kali ini kali Ya, ya. singkuen itu lebih ke ini Kak Wiwi, lebih ke dimana itu ada aturan. Ada terdiri dari 5 baris dengan 22 suku kata yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 2. Nah, kayak ini lebih ke kayak contohnya kayak Patidusa ya, ada rumusnya. Tapi kalau ini fokusnya tidak ke bentuk, tapi lebih kepada dia itu terdiri dari suku katanya, jumlahnya, lalu juga ada rimanya. Untuk rima dalam satu bait itu ataupun mungkin boleh ya berbait-bait itu rimanya sudah ditentukan, ada A B A B B, ada A B A A B, dan juga ada A B C C B gitu. Nah, kalau yang singkuen kedua itu terkait ini ada ala Amerikan ya, yang dia itu sama ini, ada pembagian suku kata tapi hanya satu bait. Nah, kalau tadi bisa berbait-bait, kalau ini hanya satu bait yang dalam pembagiannya itu ada suku katanya ini 2, 4, 6, 8, 2. Yang singkuen yang terakhir ini ada didaktik ya. Ini juga ada nih penataannya, suku kata 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ada ininya Kak, kayak semacam 1 itu harus terkait apa gitu, 2 ini tentang apa begitu. Jadi ada pattern kalau yang singkuen ya, kita tidak boleh keluar dari patternnya dari yang singkuen ini. Dari singkuen 1 tadi 2, 3 semuanya ada kayak patternnya. Nah, oke. Kalau ini juga ada ininya sama, lebih ke tadi fokusnya ke tokoh begitu ya. Kalau yang Selriu ya, dan A A B B. Oke, bagaimana Kak Wiwi? Sudah ada sedikit gambaran? Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sama saya pun masih belajar ini Kak, makanya sambil belibet-belibet ini. Oke, pertanyaan kedua tadi ada yang resen? Kak Ulfa Kak tadi ya? Dari Kak Lutfiana. Oke, baik, silakan. Monggo Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Fatima. Mohon izin bertanya ya. Silakan. Terkait penulisan puisi tadi, sebagai seorang awam, mungkin puisi ini sangat asing bagi saya. 3C ini. Nah, dari beberapa contoh itu kan penulisannya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Apakah memang untuk si 3C ini memang dalam, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang penulis ditulis dalam 2 bahasa, nah itu lebih mudahnya kita apa bahasa dan ini di saya yang putus-putus apa bagaimana Kak Salma? Oke, baik. Yang kedua bagaimana Kak Ulfa? Yang kedua penulisannya Kak. Yang kedua itu kan dalam, jikalau memang puisi 3C ini ditulis dalam 2 bahasa, itu lebih mudahnya ditulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian diinggriskan, atau kita tulis yang Inggris dulu, kemudian diindonesiakan, seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Wah, sudah 37 orang ini yang gabung ini, semakin malam semakin ramai ini. Terima kasih untuk antusias dari teman-teman ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi terkait pertanyaan apakah puisi 3C ini akan dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya begitu ya. Yang berkaitan dengan pertanyaan kedua begitu. Jadi saya jawab, teman-teman, untuk kita belajar dalam bara buku 5 ini untuk puisi 3C-nya,
kita akan membuat dalam versi bahasa Indonesia. Tidak ada yang membuat dalam versi bahasa Inggris, bukan. Tapi membuat semuanya dalam bahasa Indonesia. Kenapa contohnya bahasa Inggris yang saya bahasa Indonesia kan? Karena memang ini adalah sesuatu yang baru ya. Ini kan puisi kita adopsi dari barat dan kami tidak menemukan contoh bahasa Indonesianya. Nah, itu kenapa akhirnya tadi saya di awal menyampaikan jika kelas ini nanti bisa menghasilkan sebuah antologi puisi 3C. Wah, ini kayaknya menjadi yang pertama ini. Dan saya dan Kak Iva serta Kak Sil mau menantang teman-teman yang malam ini hadir untuk menjadikan diri kita yang pertama membuat puisi 3C. Ayo tepuk tangan semuanya. Oke, begitu Kak Ulfa. Jadi kita buatnya di bahasa Indonesia ya, dengan mengadopsi patternnya. Jadi kalau mau buat yang sinkuen berarti teman-teman bisa milih ada 1, 2, 3 itu milih yang mana begitu. Lalu kalau mau buat yang seriu boleh, atau mau buat yang konsert atau beton juga boleh begitu. Oke, adakah pertanyaan lagi? Bagaimana Kak Ulfa? Ada yang belum jelas? Sudah Kak, siap. Oke, jelas. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke tantangan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ini semakin malam semakin rame ya, Kak Fat ya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kak Mu, monggo. Ada Kak Wiwi yang masih Kak Zeni, monggo. Atau siapa ini? Ada yang resen, Kak? Iya, saya penasaran, Kak. Paham. Oke, baik. Saya senang buat puisi. Saya dulu ya, Kak. Ya. Monggo. Yang beton tadi loh, Kak. Iya. Yang beton tadi. Apa? Bagaimana, Kak Wiwi? Konkret, misalnya saya membuat gambar yang lainnya tidak pohon itu apakah bisa? Terima kasih. Maksudnya oke baik. Mohon maaf, saya belum menangkap yang pertama, tidak pohon, gambar tidak pohon. Maksudnya bagaimana Kak Wiwi? Tadi kan contohnya panjenengan itu berupa pohon ya, Kak? Iya, Kak. Iya, pohon. Kalau mau pohon buat Natal. Kalau nggak pohon, bagaimana? Apakah begitu, harus seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Kak Wiwi pertanyaannya. Baik. Kalau terkait puisi yang konsert atau beton ini ya teman-teman, bentuk visualisasi yang ingin teman-teman sampaikan sesuai dengan isi dari puisi. Nah, kalian tadi kan terkait yang pohon Natal, makanya puisinya ini isinya terkait menggambarkan. Dalam puisi ini isinya terkait Natal dan bentuknya seperti pohon Natal begitu. Nah, lalu ada yang ini ya, yang love. Love ini cuma satu kata saja begitu ya. Tapi love ini dia menggambarkan kayak hati. Jadi ketika kita baca love, cinta itu berkaitan dengan hati, begitu Kak Wiwi. Nah, lagi ada contoh ini rain atau hujan. Ketika kita mengucapkan kata hujan dan menjadikan itu sebuah puisi beton begitu ya, itu kita melihat gambarannya itu rain, yang dimaksud rain hujan adalah ketika air turun dari langit kayak gitu. Begitu Kak Wiwi. Jadi bebas ya. Ketika kakak mau mengambil tema apa itu yang kakak visualisasikan. Jadi bukan harus kayak contoh, ini contohnya pohon Natal, ini contohnya hujan. Bukan harus melulu tentang ini hanya contoh. Nanti kakak bisa berkreasi sesuai dengan ide kakak begitu.
jatuh cinta yang lagi cinta-cintanya tiba-tiba harus berpisah sementara begitu ya teman-teman. Iya Kak, kayaknya diputus di tengah jalan Kak. Mohon maaf ya. Tumben. Biasanya kalau buat link Cinta itu yang long live terputus. begitu. Agak error ini orangnya. Kak Iva lagi Error. Kak Iva wis pengen buru-buru lebaran no. mikir kaya. Lagi pusing ini. Aduh, dari Malang masih Malang kah atau sudah Masih jet lag. Gitu. Masih Iya, malam kayaknya jelek. Oh iya, ini tadi ingat Kak Fat ya. Kak Fat itu penyebutannya kan singken gitu ya, singken. Terus yang itu konkret, bukan konkret ya, konkret. Makanya aku tuh kemarin sudah Iya. Kak Iva karo ngetes aku ngono. Iya. Soalnya kan lulusan itu. Iya, Lulusan tapi bahasa ya, sudah rontok karena tepuk tangan dan menyanyi balonku ada 5 Kak. Taunya sekarang door, book, itu aja. Nah gitu ya, ilmu kalau nggak diasah ya teman-teman, akhirnya ya begitulah. Singken ya Kak ya. singken ya, singken. Tapi benar-benar menarik loh, ini masih baru banget. Iya, saya pun akhirnya tertantang untuk belajar. Kemarin sempat ini, aduh, lihat materinya. Biasanya Kak Iva itu tanya, maksudnya gini, Kak Fat mau materi apa begitu. Nah, tiba-tiba yang baru buku 5 ini spesial, Kak Fat materinya ini, iya, gitu ya aja. Ketika saya baca, aduh, ini nggak ada bahasa Indonesianya kah? Ternyata ini hal baru, makanya ini menjadi sesuatu yang kita ya, kalau memang nanti bisa berhasil, bismillah, bisa buat karya dari ini, wah ini akan menjadi sesuatu yang baru begitu. Iya. Nah, kayak dulu kita pernah itu Kak Fat ya, bikin diamante itu kan juga mungkin nggak pernah dibahas sama orang-orang. Diamante, terus bikin sijo yang dulu itu. Iya. Kalau yang di ILC pasti masih hafal ya. Pasti ini apa ya? Nggak hanya kita kayak puter-puternya di sini saja, tidak, tapi kita berusaha membawa hal baru begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang bergabung ini insya Allah apa ya, menjadi sebuah kesempatan. Yang mau belajar nulis silahkan, boleh kita sama-sama di ILC karena menjadi sebuah kayak wadah. Terlebih kayak contohnya saya pun orang baru begitu ya di dunia literasi, tapi dengan adanya yang dimana kita terus belajar, insya Allah hasil belajar itu yang akan menjadikan kita atau punya bekal begitu teman-teman. Baik, Kak Selma ini sudah gabung kah? Ini ada pertanyaan atau langsung iya, ada pertanyaan dari Kak Reni. Ada pertanyaan. Mau nanya nih Kak Fat, untuk singkuan itu apakah persajakannya dimulai dari judulnya? Gitu. Singken ya. Singken. Singken ya Allah. Singken ini. Nah, aduh. Baik. Kita itu dikerjain Kak Iva loh ternyata semuanya. Itu. Begini teman-teman. Kalau yang singken ini apakah persajakannya dimulai dari judul? Tidak, jawabannya Kak Reni, bebas. Jadi yang penting ada ininya, aturannya tadi seperti rima, kemudian ada suku kata yang harus kita perhatikan. Ini sebenarnya menjadi dua mata pisau ya, ketika kita ada kayak semacam ada aturan begitu ya, itu ya memudahkan ya, artinya menyusahkan. Mudah karena kita sudah punya gambaran, oh ini berarti ini. Kadang susahnya itu karena ya kita nggak boleh lari dari itu gitu, kita nggak boleh melebihi atau kurang, harus sesuai dengan rumusnya gitu ya Kak Reni ya. Oke, terima kasih Kak Fat. Bagaimana Kak Reni? Sudah bisa? Oke, terima kasih, sama-sama. Apakah ada lagi? Kak Siti, Kak Nurul, Kak Linda. Wah ini kayaknya ini teman Kak Selma
siap untuk praktek ini? Oh, sepertinya iya ini. Oke, coba bisa ambil kertas ataupun gadget atau hal-halnya. Oh, masih bingung, nggak apa-apa, saya temani bingung. Namanya Biasanya belajar. itu paham itu datang setelah kita mencoba, Kak, biasanya itu. Nah, iya betul. Sebentar, oke, saya ini dulu ya, saya mau share screen dulu. Dimanakah? Teman-teman bisa ambil catatan, bisa menggunakan gadget, atau apa, kita coba belajar membuat puisi 3C. Bisa milih salah satu. Bisa milih salah satu, mau yang mana? Mau yang saya sebut singken boleh. Kemudian yang ini apa? Yang kedua tadi apa sebutannya Kak Eva? Sebenar, serius. Oh ya. Kemudian yang terakhir tadi Konkret. konkret. Oke. Beton. Kalau bahasa Indonesia beton begitu ya. Ini yang ditulis Kak Iva ini termasuk jenis apa? Apa ayo? Coba ditebak dulu. Coba ada waktu 10 menit. Silakan, tema bebas, bisa milih yang mana, singkat boleh, seri boleh, konkret boleh. Ayo kita tantang diri kita sendiri-sendiri. Itu Kak Fat di kolom chat sudah tak kasih contoh puisi singkennya. Oke. Tentang cinta. Cinta. Oh, ini tadi yang Si 1, 2, singken. 3, 2, 1. 1. Ini yang singkan yang ada 1, 2, 3 tadi kan. Mana ya kira-kira ini? Itu yang didaktik yang buat pembelajaran itu loh. Bagian terakhir, singken yang terakhir. Jadi nanti teman-teman ini ya bebas mau pilih yang mana begitu. Jadi nggak harus yang 3 semuanya. Kalau teman-teman merasa kesulitan, aku lebih mudah yang ini, boleh. Namanya kan juga belajar. Tapi syukur-syukur kalau bisa semuanya, wah ini malah akan menjadi ini ahli dalam 3C begitu ya. Bisa misalnya bikin puisi soal Kak Fat gitu ya, kan tokoh juga. Aduh. Oke, sudah 2 menit sudah berjalan. Siapa nanti yang mau ini boleh. Atau coba saya ini, Kak Sarah lagi hujan ya. Oke, semoga ini Kak. Terima kasih sudah hadir meskipun hujan, lampu mati, tapi masih semangat belajar. Singkat tadi ada 3 kan teman-teman. Oke, baik. Yang oke, coba slide-nya saya arahkan yang ke ini. Bagaimana? Apa kita sepakati satu aja dulu Kak Iva, begitu Kak?
Atau coba Iya, mungkin seperti itu aja ya. Yang mana ini? Mau yang mana? Yang ini kah? Lebih ini ya? Yang kayak punya Kak Iva, didaktik ya? Mungkin itu aja lebih gampang. Oke, nanti Atau mungkin yang itu yang lebih gampang, klarinya itu ya tentang tokoh itu ya. Oke, ini boleh. Gini aja, saya screenshotkan sementara untuk di nggak bisa. Mau gimana Kak Fat, mau dibantu apa? Apa materinya aja kita share ya Kak? Kan udah selesai disampaikan. Iya, materinya di share. Saya share aja. Materinya di share. Gimana, saya bantu share? Atau ini kah? Nggak apa-apa, ada di HP kok. Saya share materinya. Atau boleh, kayak juga boleh. Tiga C. Oke. Linknya. Oke, udah saya share teman-teman materinya. Atau juga ini contoh yang punya Kak Iva tadi saya ini saya kopas taruh sini. Iya, contohnya bahasa Inggris semua karena memang hal baru. Ini contoh yang dari saya. Ini harusnya 4 kata ya Kak Eva, yang baris keempat ya. Kalau ini memang singkatnya didaktik. Yang baris keempat saya tambah ya. Kak Ulfa sudah langsung nih rasa relung hati
seperti cinta sayang semburu bergejolak. Udah pinter-pinter loh sebenarnya. Iya, cuma perlu ini mengasah saja. Bahkan saya rasa teman-teman lebih pinter ini daripada saya ini sebenarnya. Kalau yang didaktik itu ini Kak Fat, apa namanya, lebih ke ini apa namanya, pengaturan di setiap baris. Misalnya baris 1 subjeknya apa, baris 2 itu kata sifat yang mendeskripsikan subjek, baris ketiga itu aksinya, baris 4 apa, lebih ke situ ya nanti ya teman-teman ya. Ini kurang Jadi 2 kata ini. tidak baris keempat itu 4 kata ya, nanti bisa ditambah. Kalau ini maaf izin mengoreksi punyanya siapa ini? Punyanya Kak Wiwi apa ya? Punyanya Kak Wiwi. Punyanya Kak Wiwi itu kayak kata-kata deh, layu, mulut, keluh. Terus karena kau jauh itu kan nyambung antara atas dengan bawah itu ya. Kak Yeni minta dikoreksi yang mana Yeni? Mana Kak Yeni nih? Konkret terus ya saya ini bacanya kok bisa konkret sih ya saya, ya Allah, konkret. Konkret, konkret. Konkret. Ya Allah, nah ini lampu. Ya nanti Kak Fat agak. Jika gelap malam tanpamu dunia seakan mati, gelap tanpa nyawa sungguh berarti. Oh ini lampu, bentuknya kayak bulat begitu ya. Ini kalau yang Kak Safia. Kak Safia. Sip. Punya Kak Yeni mana sih? Punya aku koreksi. Punya Kak Yeni mana? Betulkan, makasih Kak Eva. Mana? Sebentar saya carikan. Hujan, angin, mendung itu ya. Kak Yeni ada 5 baris 1 2 3 4 5. Baris ketiga itu 3 kata, kilat petir air. Apakah itu sudah menunjukkan kata kerja yang menerangkan mengenai hujan? Kata kerja loh ya. Kata kerja. Kilat petir air belum kata kerja deh kayaknya. Oke, sebentar saya kopas dulu. Kalau Kak Reni ini kata-kata suruh kaunya ini masih kurang. Anyway, ini sudah hampir setengah 10 Kak Fat. Oh iya. Oke, bagaimana? Nanti kita sepakati selesai di setengah 10 kah? Berarti masih ada sekitar waktu 7 menit lagi. Begitu ya teman-teman? Kak Eva. Iya Kak. Yang itu tadi punya saya itu ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 baris ya. Setiap barisnya itu formulanya gimana, rumusnya gimana? Untuk ada di materi kalimat 1 itu isinya apa, 2 apa, 3 apa? Saya belum paham itu gimana. Itu tadi langsung keluar begitu saja. Ada sih Kak Fat tadi materinya ya. Di materi ada kayaknya ya. Baris 1 apa, baris 2 apa. Kalau ini masih ingat Diamante enggak ya? Kalau dulu pernah ikutan Diamante. Oh, ada ya. Pasti tahu aturnya Diamante bagaimana. Kalau orang kalau ini konkret, kalau konkret dia lampu begitu. Jadi dia Kak Safia ini membuat kayak
lampu. Sebentar, bentuknya. Oke. Nah, Kak Iva, ini mungkin juga jadi pertanyaan ya Kak. Ketika kita ambil yang ini, yang konkret ya, misal bentuknya itu ini Kak, kayak bunga, oke, atau kupu gitu ya. Apakah diperkenankan jika antara kata yang lain dengan itu kita menggunakan spasi Kak? Kalau kayak misalnya itu mati gitu ya, di situ mati seakan mati, coba kata apa namanya, kapitalnya Yang mana? itu baris ke Oh, ini 5 ya itu. Ini. Tanpa mudahnya seakan mati itu. M-nya kan harusnya kecil itu. Oh iya, saya salah. Ini begini harusnya. Makanya gini mungkin ya. Tadi kopas nggak bisa itu. Kayak misalnya gini Kak, kita menggunakan kayak spasi. Mati. Ini bisa ya Kak? Sebentar. Tampang seakan mati gelap. Oh, matinya di bawah. Mati gelap tanpa nyawa itu sungguhnya di bawah. Saya yang salah ini Kak. Matinya di bawah. Itu tadi Kak, cuma matinya gini. Tadi kapitalnya doang tadi. Oke. Wah, ini udah lebih dari 10 menit, 15 menit ini. Sudah coba saya lihat yang di chat ini, sebenarnya ada waktu untuk presentasi sih. Cuma udah malam juga ini. Jadi kita aja ya, kita langsung koreksi begitu ya. Oh, ini ada dari Kak Uswatun. Rapuh, redup selalu meratap mendayu bergemuruh. Pikiran hasrat abadi. Oh, ini berarti yang tadi dikritik gitu ya. Cuma ini yang baris ke-4 harusnya 4 kata. Kak Uswatun baris ke-4. Kemudian Kak Zeni, ini ada Kak Zeni nih, hujan, angin mendung, kat petir air, sejuk dingin, basah. Wah, karena contohnya Kak Eva tadi 2, orang-orang jadi 2 semua ini. 4 ya, yang baris ke-4 teman-teman. Untuk yang didaktik tadi. Jadi yang pertama itu baris 1 kata, subjeknya begitu. Baris kedua itu ini 2 kata yang mendeskripsikan subjek. Lalu untuk baris ketiga 3 kata, bisa menggunakan kata kerja. Baris keempat 4 kata. Ini lebih mudah kalau kita 1, 2, 3, 4 begitu ya, yang bisa menyampaikan kayak emosi, perasaan, tekanan gitu ya. Kemudian yang terakhir baris 5 itu sinonim yang menggambarkan subjek, balik lagi yang ke 1, kayak hujan berarti basah gitu. Oke. Mirip dia materi loh. Oke, baik teman-teman. Ini timekeepernya. Kak Selma timekeeper ini. Iya, mana ini Kak Selma? Ada pertanyaan ini, kayaknya ada yang raise hand ini. Itu ada Kak Wiwi dari tadi masih angkat tangan. Itu lupa menurunkan. Baru angkat tangan. Nanti mungkin ketika teman-teman membaca ulang materinya ini yang akan lebih memberikan pemahaman setelah praktik kan. Oh, ternyata seperti ini. Nah, dan nanti juga untuk pilihan atau tugasnya, biasanya kan ada tugas ya setelah materi. Itu teman-teman nanti bisa memilih salah satu begitu. Jadi nggak harus 3C itu dibuat semuanya boten, tapi lebih kepada nanti teman-teman memilih yang mana begitu. Adakah tugas Kak Iva? Tugas ada dong. Kalau milih semua juga boleh deh Kak Fat. Kenapa ada pembatasi gitu loh, mereka mau berkreasi. Boleh, tapi kan nggak harus. Nanti takutnya kalau harus 3 gitu kan, itu ya. Jadi tetap bebas, silahkan mau yang mana. Nah, gini aja. Gitu. Gini aja Kak Fat. Misalnya kalau ini besok kan masih suasana puasa kan ya. Sambil ngelamun-ngelamun gitu, untuk besok misalnya
coba bikin C yang pertama, bikin singkin misalnya. Terus nanti taruh di grup, terus minta pendapat temannya gimana, barangkali mau ngasih masukan gitu. Oke, boleh. Seperti juga boleh, teman-teman. Jadwal aja deh, hari ini apa, hari ini apa gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya, menulis semuanya. Saya tak ngelamun apa ya? Lamun rempeyek. Sambil goreng rempeyek, sambil bikin nastar itu kan bisa. Nastar loh, nastar kan bisa bikin puisi kan? Sambil Nastar. ngelamun-ngelamun Apa gitu juga ya. nastar? Jadi ngelamunnya itu produktif. Nah, Lamun bunder Nas. bener manis. Nah ini kurma hitam manis mengoyak, menghalau basuh rasa dahaga puasa. Nah, ini Sudah kurma nemu Kak Ima ini. kurma identik dengan puasa gitu, makanya kan dia ini Hitam ambil manis. kayak kurma gitu ya kayak. Oke, ini Ini ada Fitri. air. Air mengalir ke WC ya kan, juga menyejukkan. Juga ada. Tapi nanti mungkin teman-teman lebih concern ke lihat ini ya, karena kan di 1 2 3 untuk yang the didaktik ya kayak itu kan ada, kalau baris 1 tentang apa, tentang kedua tentang apa, jadi tidak sebatas kita menggambarkan subjek aja, tapi ada yang kayak ada penekanan kayak tadi ya, untuk yang baris keempat lebih kepada dia ke emosi, kemudian ke mood begitu ya, lebih ke perasaan. Oke, baik Kak Selma. Oke, terima kasih Kak Fat, materi yang luar biasa. Kak Iva, bimbingannya juga luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bergabung juga antusiasnya juga luar biasa. Terima kasih untuk partisipasi pada kelas malam hari ini. Persiapkan diri kita untuk kelas berikutnya. Kapan ya Kak Iva ya? Besok? Masih lama kelas berikutnya. Kelas berikutnya Tanggal udah habis 20. lebaran. Nah ini mohon maaf ya, Ya, kakak-kakak semua ini jadi kayak sedikit mengganggu ibadah kakak-kakak di bulan Ramadan begitu. Karena kalau kita nggak menyempatkan di hari ini, besoknya akan mundurnya sangat lama karena kami nggak mau mengganggu waktu berkumpulnya teman-teman dan keluarga. Jadi hari ini memang mohon maaf kalau harus dilaksanakan biar nanti juga molornya tidak terlalu lama. Jadi siapa tahu juga akhirnya nanti ketika teman-teman mudik ataupun ketika teman-teman melakukan silaturahmi ada ini semacam ide harapannya yang bisa dibawa untuk jadikan puisi 3C begitu teman-teman. Oke Kak Fat, terima kasih. Jadi begitu nggih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini selesai sampai di sini, kemudian besok ada penugasan dari kakak-kakak ini. Satu harinya satu ya Kak Iva ya. Besok singken apa? Iya. Boleh Ya, nanti biar Kak Fat yang jadinya. Oke. Nanti di-share di grup lagi sama materinya juga. Materinya sudah saya share ya teman-teman. Nanti besok coba besok apa kita belajar dan silahkan saling membuat dan kita bersautan di dalam grup begitu ya. Sebelum ditutup mungkin saya izin untuk ini pamitan dulu Kak Selma. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih sudah membersamai kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga ada hal yang kurang berkenan. Kembali lagi saya di sini masih belajar, jadi mohon maaf jika ada pertanyaan atau hal yang keliru di penyampaian. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah berani menantang diri sendiri dan juga melakukan banyak hal baru untuk diri kita. Karena apa? Kadang kita jika tidak mencoba maka kita tidak tahu ini sampai batas mana kemampuan kita. Tidak ada gading yang retak. Mohon maaf untuk segala khilaf. Terima kasih untuk perhatian. Cukup sebelum ditutup Kak Selma, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa fotonya Kak Selma. Apa Bu screenshot? Saya pakai HP. Nah, yang pakai laptop. Sebentar. Kak Selma ini. Saya tutup dulu